Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya dapat servisan ya, servisan stabilizer 500 watt. Ini keluhannya katanya nggak bisa ojlek ya, kadang nyala kadang enggak. Coba kita cek dulu ya teman-teman ya, kita nyalakan dulu ya teman-teman. Lihat ya, ini posisinya ya, kita colokkan dulu teman-teman. Ini udah nyala, kita colokkan. Terus kita aktifkan. Kita aktifkan ya teman-teman ya. Ya, lihat 220 nya ini ya, ini nggak aktif ya, harusnya nyala ya. Ini juga voltase juga harusnya sih nggak ke atas ya, bergerak jarumnya. Lihat, dia nggak bergerak, nyala tapi dia nggak bergerak ya teman-teman. Lihat ini nggak bergerak. Lihat, kita nyalakan lagi, nggak bergerak ya, ada gerakan jarumnya. Coba kita buka aja ya teman-teman ya. Ini udah kita bongkar. Lihat ya, ini murnya udah pada karatan teman-teman, jadi nggak bisa nggak bisa diobeng ini pada dol ya, pada dol karat. Jadi terpaksa saya congkel semua, jadi saya nggak bisa divideokan. Kita langsung buka aja teman-teman. Kita cabut dulu, kita cabut ya, kita taruh di bawah, terus kita angkat, kita buka teman-teman. Lihat ya, lihat ini penampakannya teman-teman. Ya, oke, terus kita cek dulu teman-teman. Kita cek di sini ya, apakah dia ada kendala. Kita nyalakan, dulu teman-teman. Kita nyalakan. Udah nyala ya teman-teman ya. Lihat, udah nyala. Lihat ya, udah nyala, tapi jarum nggak ada pergerakan teman-teman ya. Jarum voltasenya nggak ada gerakan. Coba kita cek ya, kita cek dulu teman-teman. Kita pakai obeng dulu ya. Ini ada ya, apakah ada yang, lihat ya, kita pakai obeng dulu. Jalan teman-teman ya, tapi jarumnya nggak angkat ya teman-teman ya. Lihat, jarumnya nggak angkat ya. Lihat, masih kondisi di 0 ya. Coba kita tekan lagi. Ada ya, lihat. Ada ya. Coba kita matikan lagi teman-teman, kita nyalakan. Lihat, jarumnya nggak ada ya pergerakan, nggak ada pergerakan sama sekali jarumnya. Coba kita kencangkan dulu teman-teman ini ya, barangkali di sini ada ya. Kita cek dulu. Kita kendorin, ada ya teman-teman ya. Berarti ini masih berfungsi teman-teman. Jarum masih belum menunjukkan ke 220. Ya, ada ya teman-teman ya. Lihat, ada ya teman-teman ya.
Coba kita lap aja dulu teman-teman, kita lap. Terus kita ini kayaknya ininya flag ya, kita cabut dulu teman-teman, kita cabut, kita lap dulu teman-teman, pakai lap ya, kita lap dulu, kita lap bagian ini teman-teman, bagian putaran ini ya, nih kita lap ya, kita bersihkan. Semua teman-teman, dan muter ya, diusahakan kita lap semua. Terus kita cek bagian ini ya teman-teman ya. Ini di sini ada, lihat ya teman-teman ya, di sini ada karbon brush ya, ada karbon brush. Mungkin ini udah tipis teman-teman, karena ini sering gasak-gasak gini ya. Lihat ya, kita lihat dulu secara manual ya. Ini listrik PLN udah dicabut ya, kita secara manual aja dulu. Gini caranya, lihat tuh ya, kita putar, lihat ya. Nah, kemungkinan ini karbon brush ini habis teman-teman ya, kita copot dulu ya teman-teman ya. Mungkin habis karena ini longgar, lihat ya teman-teman ya, kita perlihatkan dulu, lihat ya, longgar ya, oke ya, nggak kenceng ya, lihat. Nah, nanti kita lihat dulu, kita lap dulu semua. Kalau udah dirasa bersih ya, yang penting bersih, nanti kita cek dulu bagian yang kuning ini ya, warna kuning ini ada karbon brush. Terus ini ada saluran kabel, ini untuk setrum ya teman-teman ya, untuk setrum apa, voltasenya. Kalau kesini kemungkinan gitu ya, kalau di sini mungkin 200 atau 210 atau gitu ya teman-teman ya. Ini juga kayak gini ya teman, tuh lihat ya, oh ya, lepas ya, agak kendor mungkin ya. Kita masukkan lagi teman-teman, lihat ya, lepas ya, kendor ya. Mungkin kendalanya ini ya, tadi masih aktif semua, waktu kita tekan kayak gini kita masih ada pergerakan. Coba kita setting dulu ya, kita setting. Tapi sebelum disetting, ingat ya teman-teman, kita bersihkan dulu ini ya, tembaga ininya. Ini tembaga yang mengelupas teman-teman, ini udah terkelupas. Nanti yang terkelupas di atas ini nanti bersentuhan dengan karbon brush teman-teman. Nanti karbon brush ini ada kabel, nanti kabel ini yang menentukan 220 atau 230 lebihnya ini ya, karbon brush. Oke ya teman-teman ya, kita setting dulu. Ini kemungkinan agak lecek ya, mungkin karena karbon brushnya udah tipis teman-teman, jadi terlalu keangkat ya. Kalau udah tipis kan dia akan renggang, jadi antara karbon brush dan tembaga dia nggak terlalu menempel ya teman-teman ya, jadi menimbulkan percikan api ya teman-teman gitu. Nah, tinggal kita setting ini aja teman-teman, ini ya, ini ada baut, kita setting, kita kendorkan dulu. Caranya gini, kita kendorkan ya, sudah kita kendorkan, kita tekan, kita dorong masuk ya teman-teman, jangan diangkat ya, kita dorong masuk. Supaya apa? Supaya karbon brush itu dia akan menempel ke sini teman-teman, akan menempel ke bagian tembaga, akan menekan. Nah, dia nanti akan menimbulkan setrum yang sifatnya menyatu ya, menyambung di situ. Kita kencangkan ya teman-teman ya, udah terasa kencang, kita kencangkan bautnya, kita putar yang kenceng ya, biar nggak lepas. Sudah kita kayak gini ya teman-teman ya, lihat ya, tuh udah ya, udah nggak itu ya. Nah, terus kita putar sampai sini. Setelah itu kita off kan dulu ya, kita off kan, terus kita nyalakan PLN teman-teman. Oke, udah siap ya. Terus kita on kan. Reaksi teman-teman harus lihat reaksi sebelah sini ya, ini ya, bagian kuning ini ya. Coba teman-teman lihat ya, kalau dia menyatu, menyambung, berarti dia ada pergerakan teman-teman, ada pergerakan. Nah, kita nyalakan dulu ya. Sebelum kita nyalakan, coba teman-teman perhatikan lampu ini ya, jarumnya dulu ya, nanti dari sini kelihatan ya,
Kalau dari sini kelihatan ya teman-teman ya. Ini kalau yang kuning ini ada pergerakan, dari sini juga kelihatan ya. Insya Allah dia ada kalau iya emang benar-benar menyambung ya. Kita on kan dulu. Terus ini ada voltase ya, voltase berapa ini, sampai 200 sampai 300 volt. Nanti jarumnya akan bergerak teman-teman ketika di on kan ya. Coba lihat ya, kita on kan. Oke ya, jalan teman-teman ya. Sip, kita lihat jarumnya teman-teman, jarumnya Duh, bergerak ya. Tadi kan ke 0, sekarang ke 220 volt. Oke ya teman-teman, berarti kendalanya cuma itu ya. Terus kita coba matikan lagi teman-teman, kita matikan lagi, kita on kan, mati ya, kita nyalakan ya, bergerak ya, kita matikan, nggak bergerak, kita on kan lagi, bergerak ya. Sip, nah, berarti kuncinya itu ya, kita cabut dulu teman-teman. Kuncinya berarti ini settingan, ini fungsinya untuk menyeting ini ya teman-teman ya, menyeting karbon brush, settingan ini ya. Coba kita perhatikan lagi ya. Kita ini udah copot ya teman-teman ya, jangan dicolokkan ke PLN. Kita copot dulu, terus kita boleh menyentuh apa saja boleh. Kita tekan sini ya. Ini teman-teman, ini ada baut ya, ini baut. Ini fungsinya untuk menyeting teman-teman, untuk menyeting karbon brush. Sebab karbon brush itu dia, kalau ini kan berputar begini ya. Nah, sedangkan karbon brush itu dia sifatnya menempel teman-teman, harus menempel ke tembaga yang ini di atas ini. Jadi karbon brush ini harus menempel. Nanti ini yang menentukan voltase, tegangan voltase berapanya ini nanti di sini ya. Lihat ya teman-teman ya. Jadi karbon brush ini lama kelamaan kalau sering berputar-putar kayak gini, dia akan tipis teman-teman. Kalau tipis dia akan renggang, dan renggangnya itu akan menimbulkan percikan api seperti kembang api gitu ya, gitu ya. Nah, kalau dia terus-terusan kita pakai, dia akan habis. Setelah habis dia akan merenggangnya lebih tinggi ya teman-teman. Kalau sudah tinggi dia akan off, nggak nyambung masalahnya, tapi dia masih aktif, ada strum. Karena berhubung saluran PLN itu kabel 2, yang satu ini ya teman-teman ya, ini bisa dijadikan netral, bisa dijadikan fase gitu teman-teman. Jadi fasenya itu nggak nempel ke sini gitu ya. Jadi nggak apa ya, nggak ada tegangan outputnya gitu, karena outputnya di sini lepas, terhambat atau nggak nyambung. Jadi cara settingnya gitu. Karena berhubung di sini karbon brush ini sering putar-putar kayak gini ya, ini dia akan habis. Nah, kalau sudah habis dia akan renggang. Nah, cara settingnya di sini teman-teman, ini ada baut, kita kendorkan dulu, kita buka, kita kendorkan. Tadi sekira bisa dilepas ya. Kalau sudah dilepas, kita masukkan lagi seperti semula, terus kita tekan sampai karbon brushnya menempel dengan tembaga ini teman-teman ya. Ini karbon brush yang warna hitam ini sampai nempel ke sini ya. Kalau sudah sekira nempel, baru kita kencangkan pakai ini ya, pakai mur ini ya, pakai baut ini kita kencangkan. Nah, setelah kita kencangkan, coba kita tes dulu begini ya teman-teman ya. Kalau di sini naplak ya, ada semacam hitam, itu berarti dia menempel, gesrek ya teman-teman ya, berarti dia menempel. Itu berarti apa ya, setrum, berarti dia menyambung ya teman-teman ya. Terus kita langsung on kan, coba kita cek ya, coba kita kesini lagi ya, kita nyalakan lagi. Lihat ya teman-teman ya, langsung ya, kita matikan, kita nyalakan lagi, ada pergerakan ya. Ini yang namanya sudah aktif teman-teman. Baik ya, paham ya teman-teman ya. Ini kerusakannya ini ringan, hanya karbon brushnya tipis teman-teman. Udah gitu aja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman, buat teman-teman juga, buat saya juga. Kita nyalakan lagi teman-teman. Ini lampunya udah dull ya, kadang nempel kadang enggak. Jadi kalau mati pun nggak masalah, dia aktif ya teman-teman. Lihat, ada suara ya. Oke, sip teman-teman, kita cabut ya. Baik teman-teman, ini aja ya, saya akhiri tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman juga yang kebetulan punya kesamaan di rumah, punya stabilizer
berapa watt atau berapa watt, jangan dulu dibuang teman-teman. Kalau emang masih bisa diservis selama tidak gosong ya, tidak terbakar ininya gulungannya, kita masih bisa diservis. Tadi kendala cuma itu satu ya. Nanti saya ada lagi teman-teman, punya 4 stabilizer. Insya Allah nanti saya akan buatkan tutorial. Kemungkinan kerusakan stabilizer itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang mungkin ada sekringnya, mungkin ya karena kendala sekring, karena orang yang nggak ngerti itu mungkin susah ya nyari nyari apa sih kerusakannya. Kecuali bagi orang-orang yang udah ahli ya, udah ahli dalam bidang elektronik mungkin mudah, tapi bagi orang yang belum pernah sama sekali terjun ke bidang elektronik mungkin bisa dikatakan sulit. Baik ya, nanti saya akan beritahu semua apa-apa aja kerusakan di dalam stabilizer ini nanti satu persatu. Kalau ini tadi teman-teman udah nyaksikan ya, ini kerusakannya hanya karbon brush teman-teman, karbon brushnya tipis jadi dia tidak menyambung. Nah, cara menyetingnya tadi saya sudah terangkan ya teman-teman ya. Ini kita copot dulu, nanti kita masukkan lagi, kita kencangkan lagi, terus kita coba on kan, masukkan ke PLN. Insya Allah dia akan berjalan selama tembaga ini tidak gosong teman-teman ya, tidak terbakar, masih utuh ya. Hanya itu aja. Ini kerusakan cuma karbon brush, nanti yang lainnya kita lihat lagi kerusakannya apa ya teman-teman, mungkin beda-beda. Baik, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace damai Indonesia.